المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam video ini kita akan melanjutkan seri Kristologi. Dalam seri yang pertama saya sudah membahas bahwa kalau kita melihat teologi itu sebagai ilmu, maka Kristologi adalah salah satu cabang dalam teologi Kristen yang mempelajari tentang pribadi dan karya Kristus. Jadi dalam Kristologi kita belajar siapakah Yesus. Ia kalimatullahil mutajasid, misalnya ia sang firman yang menjadi manusia, dan apa karyanya, apa tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Itulah yang kita pelajari dalam Kristologi. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar apa sumber-sumber Kristologi. Yang pertama tentu Alkitab, baik itu Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama, wal Ahdul Jadid, dan perjanjian baru. Itu sebagai sumber primer dalam mengkaji, mempelajari Kristologi. Yang kedua, konsili-konsili ekumenis. Di sana kita bisa melihat bagaimana gereja awal itu menghadapi ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang tentang Kristus. Tentu dasar isi pengakuan iman yang dirumuskan, yang dinyatakan dalam konsili-konsili itu berasal dari kitab suci. Karena itu konsili bukan merupakan perumusan ajaran baru tentang Yesus, tetapi hanya menegaskan apa yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci. Sumber yang ketiga adalah tulisan-tulisan Bapak Gereja, yang melaluinya kita bisa melihat bagaimana sebelum konsili-konsili itu, para Bapak-Bapak Gereja, generasi kedua, generasi ketiga setelah para rasul, itu mereka sudah mengakui, sudah menegaskan Yesus sang firman yang menjadi manusia. Keyakinan akan keilahian dan ketuhanan Yesus itu bukan baru ada pada abad keempat. Ternyata dalam tulisan Bapak-Bapak Gereja pada abad kedua, abad ketiga, di sana itu sudah ditegaskan tentang keilahian Yesus, Lahutia. Siapakah Yesus? Ia adalah sang firman. Di sana sudah dinyatakan tentang ketritunggalan Allah. Karena itu tulisan Bapak Gereja itu merupakan mata rantai antara gereja mula-mula dengan gereja masa kini. Di mana gereja masa kini harus tahu, harus mempelajari itu sehingga kita bisa menjawab, kita bisa membantah tuduhan maupun fitnahan terhadap iman Kristen. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa, why kita belajar Kristologi. Minimal ada 3 alasan kenapa kita harus belajar Kristologi. Yang pertama, karena Kristologi, pengenalan akan Yesus, itu merupakan dasar keselamatan orang percaya. Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Kalau saya bacakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, di sana Kristus menyatakan bahwa pengenalan akan Kristus itu merupakan dasar keselamatan orang percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal, al-hayatul abadiyah, kata Kristus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini al-hayatul abadiyah itu dikaitkan dengan pengenalan akan siapa sang Bapa, Al-Abu. Dialah Allah yang benar, satu-satunya, tetapi tidak hanya berhenti di sana. Diteruskan, dilanjutkan dengan ungkapan dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pengenalan akan sang Bapa, Al-Abu, dan sang Putra, Al-Ibnu, itu berkaitan dengan dasar keselamatan orang percaya, berkaitan dengan hidup yang kekal. Nah, tentu maksudnya di sini apa maknanya Yesus yang diutus? Berarti Yesus hanya Rasul Allah. Nah, makna utusan di sini harus dipahami dalam konteksnya, dalam perjanjian lama, dalam kitab seperti Yesaya maupun Mazmur. Di sana kata utusan itu dikaitkan kepada sang firman-Nya. Misalkan dalam Yesaya pasal yang ke-55, dalam Mazmur pasal yang ke-103, di sana dikaitkan bahwa firman Tuhan itu yang diutus oleh Allah. Sehingga kalau kita kembali kepada Yohanes pasal yang pertama, kembali pada hakikat Yesus, fil bada'i kanal kalima, pada mulanya adalah firman, NRK hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sehingga makna utusan yang dimaksud dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, di sana bukan nabi manusia biasa, tetapi menunjuk pada firman-Nya yang kemudian berinkarnasi, tajasud, menjadi manusia. Yang kembali lagi, yang pertama, kenapa kita perlu belajar Kristologi? Karena pengenalan akan Yesus
itu merupakan dasar keselamatan orang percaya. Yesus sendiri dalam kesempatan yang lain menyatakan kepada murid-muridnya pentingnya pengenalan pribadi akan Yesus. Misalnya dalam Matius pasal 16, Yesus bertanya kepada para rasul, "Menurut kamu siapakah anak manusia?" Ada orang yang berkata, "Ia salah seorang dari para nabi. Ia nabi A, mungkin nabi B." Kemudian Yesus berkata, "Tetapi katamu sendiri, siapakah sang anak manusia?" Kemudian Petrus menjawab dengan ilham, dengan pewahyuan dari Roh Kudus, "Engkau adalah Mesias, anta huwal Masih," dikatakan oleh Petrus di dalam Matius pasal yang ke-16. "Anta huwal Masih ibnullahil hayy." Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Barulah kemudian Yesus mengatakan, "Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di atas pengakuan kemesiasan Yesus, bahwa dia adalah sang Ibnullah, sang putra Allah, firman yang menjadi manusia, disitulah Kristus mendasarkan gerejanya. Jadi pengenalan akan Yesus kemudian dikaitkan dengan identitas mereka yang mengakui siapa Yesus. Jadi tidak serta-merta orang bisa mengakui. Saya pernah membaca sebuah buku polemik, di sana dikatakan penulisnya, "Kamilah pengikut Yesus yang asli karena kami bersunat, karena kami bertauhid." Nah, mereka lupa teks ini. Pengakuan akan Yesus itu dikaitkan dengan jati diri siapakah Yesus itu. Bahwa dia adalah sang firman putra Allah, Mesias itu. Nah, bukankah mereka tidak mengaku Yesus sebagai Ibnullah, putra Allah, kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia, yang sempurna dalam keilahian, sempurna dalam kemanusiaannya. Jadi tidak serta-merta mengaku Yesus hanya dari sekedar penampilan wujud lahiriahnya, jasmaninya, tetapi siapakah Yesus dan apa misinya? Mesias sebagai sang juru selamat. Nah, pengakuan akan siapa Yesus dan karyanya kemudian ini oleh Yesus dikaitkan dengan identitas mereka sebagai gerejanya. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Jadi ini kenapa kita perlu belajar Kristologi? Karena Kristologi merupakan dasar keselamatan orang percaya. Pengenalan Anda akan siapa Yesus itu berkaitan dengan keselamatan Anda sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar Kristologi? Kita perlu belajar Kristologi karena melaluinya kasih dan komitmen orang percaya itu akan semakin diperkuat. Ketika kita mengenal siapa Yesus, maka kita akan semakin mengasihi Dia. Kita akan semakin berkomitmen dalam mengiring Dia. Paulus menyaksikan dalam Filipi pasal yang ketiga dan yang ke-8. Dalam Filipi pasal yang ketiga dan yang ke-8, apa yang dikatakan Paulus? "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Nah, Paulus katakan segala sesuatu kuanggap rugi. Apa yang dimaksud? Kehidupannya yang lama sebelum ia mengenal Kristus. Walaupun mungkin cara status sosial ia seorang yang dihormati, ia mendapat pengakuan masyarakat sebagai seorang rabi, tetapi tanpa Kristus apalah arti semua itu? Karena itu berarti tanpa Kristus aku akan binasa. Sebaliknya setelah ia mengenal Kristus, segala sesuatu tidak berarti. Bahkan Paulus mengkontraskan, bagaikan itu semua sampah. Artinya tidak berarti dibanding dengan pengenalan akan siapa Yesus. Dan di sini Paulus bukan sekedar basa-basi, sepanjang pelayanannya, sepanjang hidupnya dibuktikan bahwa sungguh pengenalannya akan Yesus itu mengatasi, lebih bernilai dari segala-galanya. Aniaya, penolakan, tantangan apapun yang dihadapi Paulus tidak bisa memisahkan ia dari kasih Kristus. Dan bukan hanya Paulus, para rasul yang lain, gereja mula-mula, mereka teguh beriman kepada Kristus karena mereka mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu kalau Anda mengenal Yesus melalui Anda belajar Kristologi, siapa Yesus dan apa karya yang dikerjakannya, saya yakin Anda akan semakin mencintai Yesus. Anda mengagumi Yesus, Anda tergila-gila kepada Yesus, Anda semakin dalam berakar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu penting sekali bagi orang percaya untuk belajar Kristologi. Yang ketiga, kenapa kita perlu belajar Kristologi?
untuk melengkapi orang percaya dalam menjalankan panggilan mereka sebagai saksi. Setiap kita orang percaya itu punya panggilan untuk menjadi saksinya. Kita dipanggil tentu tidak harus dalam sebuah jabatan formal, Anda menjadi seorang pendeta, Anda menjadi seorang penginjil. Tidak, tetapi dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan rekan-rekan kerja kita, di dalam lingkup pergaulan kita, disitulah panggilan kita untuk menyaksikan Yesus. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak pernah belajar tentang siapa Yesus, apa karyanya. Ketika mereka bertanya, kenapa hidupmu sekarang berubah? Kenapa engkau berbeda dari yang dulu? Kemudian Anda menjawab, Yesus mengubah hidupku. Nah, kemudian mereka pasti akan bertanya, siapa Yesus? Oh, dia itu Tuhan. Mungkin ada pertanyaan lain, bukankah Yesus itu Nabi? Kenapa Anda menjadikannya Tuhan? Nah, mau tidak mau perbincangan yang mula-mula sifatnya normatif itu akan masuk ke dalam perbincangan yang sifatnya teologis. Nah, karena itu Anda penting untuk belajar kristologi sehingga Anda bisa menyaksikan siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Nah, karena itu ini 3 hal pentingnya kita belajar kristologi. Yang pertama, karena kristologi, pengenalan akan Yesus itu merupakan dasar keselamatan orang percaya. Yang kedua, pengenalan akan Yesus itu akan memperdalam kasih dan komitmen kita dalam mengiring Kristus. Yang ketiga, pengenalan akan Yesus itu akan melengkapi orang percaya dalam panggilannya untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Nah, dalam seri ini, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang hal ini saja. Mengapa kita perlu belajar kristologi. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih jauh tentang kristologi. Siapakah Yesus? Apa karya-karyanya di dalam kehidupan kita? Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.